salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program TVRI Sport. Dan tentunya kali ini kita akan membahas topik mengenai cabang olahraga tenis meja. Kita tahu olahraga tenis meja ini tidak hanya mengandalkan keterampilan fisik saja, tetapi juga strategi dan juga kecepatan dalam berpikir. Nah, oleh karena itu pembinaan sejak usia dini menjadi kunci untuk para atlet dapat berkembang meneruskan olahraga ini baik ke tingkat nasional maupun internasional. Nah, sudah hadir narasumber kita pada hari ini dengan tema menumbuhkan semangat pembinaan atlet muda sejak usia dini, Bang Fili Mutakin yang merupakan Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kota Palembang. Kita sapa terlebih dahulu. Bang Fili, apa kabarnya? Baik Bu Ai, apa kabar? Baik. Luar biasa, ini selalu berolahraga juga. Selalu, ya? Tiap hari kadang olahraga tenis meja. Selain memantau juga main ya? Ikut main, kan memang hobi juga tenis meja. Baik, Nah kita berbicara mengenai perkembangan cabang olahraga tenis meja, khususnya di Kota Palembang. Ya. Sejauh ini Bang Fili boleh dijelaskan bagaimana sih perkembangan olahraga dari tenis meja ini? Oke. Jadi PTMSI Kota Palembang ini di kepemimpinan saya ini baru berjalan hampir 1 tahun, Baik. Nah, PTMSI Kota Palembang ini memiliki 36 PTM, Persatuan Tenis Meja atau klub yang tersebar di seluruh daerah di Kota Palembang. Ya. Iya. Nah, dari 36 ini hanya sekitar 5 yang memiliki pembinaan untuk atlet muda. Yang lainnya kebanyakan memang para penghobi ya, yang sudah dewasa, malah banyak yang juga yang pensiunan, yang senior. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini setiap hari dilakukan di Kota Palembang dan rutin. Jadi ini menjadi semangat kita bahwa tenis meja di Kota Palembang ini sebetulnya sudah seperti olahraga yang lain karena sudah termasuk olahraga kampung ini. Ya, baik. Jadi ada 36 klub tenis meja yang ada di Kota Palembang. Ini baru Kota Palembang loh ya? Baru Kota Palembang saja. Baru Kota Palembang berarti banyak klub di Sumatera Selatan ini banyak sekali klub ya. Baik, dari 36 klub ini apakah tersebar di seluruh kecamatan Kota Palembang dan memang dibentuk oleh PTMSI? Jadi rata-rata di hampir kecamatan, tetapi ini betul-betul tumbuh sendiri, ya, bukan dibentuk oleh PTMSI, tapi ada komunitas akhirnya terbentuk, ada komunitas atau ada daerah yang berkumpul para pemainnya, akhirnya mereka membangun klub sendiri. Jadi memang ini aspirasi dari kawan-kawan sendiri yang akhirnya membuat klub sendiri. Baik. Jadi diawali dari hobi mungkin ya? Betul. Kecintaan terhadap tenis meja. Betul. Nah, tadi Bang Fili katakan hanya ada 5 klub yang memiliki pemain-pemain muda. Betul. Baik, ini mungkin bisa dijelaskan kenapa hanya ada 5 klub gitu. Oke, jadi yang 5 klub ini pertama ada PTM Perkutut, ya, ada PTM Pistop, ada PTM PDAM Tirtamusi, ada PTM Rama, ada Pusri, ada Gelora. Nah, 6 ini yang memang masih ada pembinaannya. Memang Mbak Ai sangat sulit saat ini ya. Saya tidak tahu apakah di seluruh cabang olahraga ataukah hanya khusus di tenis meja mencari bibit-bibit muda. Ya, jadi kalau bibit-bibit muda ini kan biasanya usia 6 tahun mereka sudah mulai hingga akhirnya mereka bisa mengikuti kejuaraan hingga dimulai dari usia 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 18 tahun dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita sangat kesulitan untuk mencari bibit-bibit muda ini. Jadi banyak sekali klub ya yang terutama yang Pistop, Perkutut, mereka mencari bibit ini tapi kurang semangat dari anak-anak mudanya. Nah, ini yang kita harapkan kepada pemerintah Kota Palembang khususnya. Kemarin kita sudah audiensi juga ke Pak Wali Kota, Pak Ratu Dewa, untuk dibantu dari Dinas Pendidikan dan Dinas Olahraga Kota Palembang untuk mensupport ya tenis meja ini. Nah, salah satunya adalah menjadikan tenis meja ini ekstrakurikuler. Di sekolah mulai dari SD. Memang bukan hanya diadakan saja, tapi harus disupport juga. Contohnya support meja
ya, karena kita butuh fasilitas tambahan meja. Betul. Ya, nah tapi dibandingkan olahraga yang lain, sebetulnya ketika ada meja dimanapun bisa dimainkan, tidak harus memiliki lahan yang luas. Iya. Tenis meja ini di satu lokal kelas pun bisa sebetulnya. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita menggerakkan itu. Nah, kemudian ini juga bisa digerakkan karena sekarang tenis meja masuk kembali menjadi program O2SN. Jadi ada pertandingan antar siswa setiap tahunnya. Nah, ini memang mungkin akan menjadi semangat baru nih. Ya, karena kompetisi itu menjadi semangat baru untuk para adik-adik untuk mereka serius bermain dan menjadi atlet. Baik. Nah, itu Mbak yang memang harus kita dorong sama-sama. Baik. Nah, saat ini sebetulnya saya tambahin sedikit baik. Atlet-atlet Palembang dan Sumatera Selatan ini banyak yang berprestasi. Ya, kalau di tingkat nasional dulu kan ada Husen, ada Gilang, ada Bima, ya banyak. Lebih senior lagi ada Bang Herian dan lain-lain. Nah, sekarang ini baru seminggu yang lalu ada Salsa yang diutus dari Indonesia untuk kejuaraan junior di Thailand dan masuk 8 besar. Untuk kelas Asia. Nah, sekarang tanggal akhir Juli nanti itu akan dikirim juga ke Hong Kong. Nah, harusnya Salsa ini akan lahir lagi nih. Ya, Salsa hari ini usianya 11 tahun. 11 tahun, berarti masih kelas 6 SD ya? Iya, Sekitar masih itu ya? sekitar kelas 6 SD. Iya, Nah, ini potensinya dia akan bisa menjadi atlet yang bagus ke depannya, ya. Tapi harapan kami akan ada juga salsa yang lebih junior lagi supaya nanti akan ada lagi ke depannya. Itu baik. Iya. Baik, berarti sebenarnya sudah banyak ya program-program yang dilakukan oleh PT MSI untuk mencari bibit-bibit atlet tenis meja yang lahir dari Bumi Sriwijaya ini. Betul. Nah, sebenarnya Bang Fili, kalau bisa kita ini ya, apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan minimnya minat masyarakat untuk lebih dalam terjun ke tenis meja? Oke, jadi faktor yang pertama yang saya lihat adalah dorongan ya, dorongan. Kalau support ini pertama memang harus dari diri sendiri, ada kemauan ya. Yang kedua adalah dukungan dari orang tua. Ya. Kalau anaknya mau tapi orang tua tidak support itu bisa membuat anaknya juga males-malesan latihan. Ya. Nah, kenapa orang tua ini tidak 100% mendukung untuk mereka jadi atlet, betul-betul dedikasinya jadi atlet gitu. Kalau misalnya di Jawa nih, mohon maaf aja di Jawa, kadang orang tuanya malah mensupport anaknya homeschooling. Sekolah dari rumah dan mereka latihan pagi sore gitu ya. Nah, itu belum terjadi di Kota Palembang. Di Sumatera dan Kota Palembang belum terjadi. Nah, kenapa? Karena orang tua ini menganggap bahwa olahraga ini belum memiliki masa depan. Kalau anak saya tidak sekolah dan berprestasi, ya bagaimana mereka ketika nanti lulus SMA, apakah bisa kuliah? Apakah nanti setelah lulus kuliah, apakah bisa kerja? Ya, padahal informasi ini harus tersampaikan kepada orang tua. Padahal di Palembang pun masuk SMP, masuk SMA ada jalur prestasi. Betul. Terutama juga olahraga. Jadi kalau di luar jalur zonasi prestasi pendidikan akademik itu ada jalur prestasi. Yang ketika mereka memiliki prestasi tingkat nasional ataupun internasional, itu bisa masuk dari jalur itu. Begitu juga ketika mereka lulus SMA, ya. Itu universitas besar itu juga memiliki jalur prestasi. Ya, saya lihat dulu banyak sekali tuh senior saya juga dulu waktu SMA mereka masuk UGM, masuk ITB, itu dari jalur olahraga, tenis lapangan dan lain-lain, ya. Nah, begitu juga ketika kerja. Nah, harapan saya juga pemerintah Kota Palembang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan ruang kepada atlet-atlet berprestasi untuk masuk. Contohnya menjadi ASN, ya. Contohnya juga misalnya masuk ke BUMD, ya. Untuk mereka juga merasa bahwa mereka pun bisa punya masa depan ketika mereka menjadi juara, mewakili Kota Palembang, mewakili Sumatera Selatan, juara PON atau sampai ke kancah internasional. Nah, ini yang harus kita kerjasama nih sama-sama semua stakeholder nih, ya. Antara pemerintah, antara organisasi tenis meja dan seluruh
penggiat-penggiatnya, kalau ini tersampaikan dengan baik, harusnya semangat itu ada. Betul. Gitu Baik. Jadi prestasi mereka dihargai ya. Dihargai. Itu, betul. Gitu. Baik. Nah, Bang Firly, sebenarnya ada berapa jumlah atlet dari Kota Palembang ya untuk tenis meja ini yang memang betul-betul sudah menorehkan prestasi-prestasi baik di nasional maupun internasional? Sebetulnya kalau atlet-atlet yang tingkatnya nasional saat ini, kalau untuk putra ada Bima, ya. Ada Gilang, ya, walaupun nggak tahu nih, Bima, harapan kami Bima bisa kembali membela Sumatera Selatan ini di PON, ya. Kemudian kalau yang juniornya saat ini ada Salsa ya, ada Salsa. Nah, memang saat ini kita sedang melakukan seleksi untuk Kota Palembang. Ini kemarin kita baru menyelesaikan seleksi untuk Popnas. Popnas itu akan diadakan di bulan November, ya, tahun ini, tingkat nasional. Nah, kita mulai seleksi nih. Kemarin kami sudah menyelesaikan seleksi tingkat kota, ya. Syaratnya mengikuti seleksi Popnas adalah maksimal kelas 2 SMA dan maksimal berusia 17 tahun, ya. Nah, kemarin kami sudah pilih 4 putra, 4 putri. Minggu depan, minggu ini, tanggal 21 akan dilaksanakan seleksi tingkat provinsi. Jadi 8 atlet kami tadi akan bertanding dengan atlet yang dikirim dari 17 kabupaten kota. Bertempatnya di Palembang. Pertandingan itu minggu depan. Akan dipilih juga 4 putra, 4 putri. Yang terpilih ini akan mewakili Sumatera Selatan ke Popnas di bulan November. Nah, kemudian kami juga sudah menyelesaikan seleksi untuk Porprov. Nah, kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini lagi ajang pesta olahraga tanggal 18 sampai 30 Oktober di Muba. Nah, tenis meja Kota Palembang saat ini juga sudah melakukan seleksi dan sudah terpilih 4 putra, 4 putri. Nah, harapan kami 4 putra, 4 putri ini adalah yang terbaik di Palembang dan Sumatera Selatan. Dan kami berharap juga untuk bisa meraih 7 emas yang diperebutkan. Dari 7 emas itu kami mau ambil semua. Nah, ini kalau 4 putra 4 putri ini namanya, kalau putra ada Noval, ada Adit, ya, ada Noval, Adit, Bima, tapi Bimanya beda nih, Bima yang lain, ya, dan ada Zili. Nah, kalau putrinya ada Dania, ada Cici, ada Amanda, ada Janes. Nah, 4 orang ini, putra dan putri ini, harapan kami bisa bertarung ya di Porprov nanti dan bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Palembang. Jadi untuk ajang kompetisi ini 2 yang menjadi fokus nih, Porprov dan Popnas. Ya. Di Oktober dan di November. Oktober dan November. Baik, Bang Firly. Oke, menarik Bang Firly. Nanti kita ngobrol lagi, kita akan lanjutkan. Pemirsa tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. TVRI Sport akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam TVRI Sport. Kita masih membahas mengenai tema menumbuhkan semangat pembinaan atlet tenis meja sejak usia dini. Dan bersama narasumber kita, Bang Firly Mutakin, Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia untuk Kota Palembang. Dan kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kalau tadi sudah membahas mengenai persiapan atlet-atlet tenis meja untuk menghadapi Porprov dan Popnas. Mungkin Bang Firly, saya mau nanya tentang program-program dari PT MSI sekarang yang sudah disiapkan ini untuk tentunya menumbuhkan atau menarik lagi atlet-atlet yang berprestasi seperti itu dalam 1 tahun ini yang sudah disiapkan dan sudah terlaksana ini apa saja, Bang Firly? Oke, jadi Mbak Ai, kepengurusan kami ini belum 1 tahun, ya, tetapi karena kami punya tekad yang semangat tinggi, kemudian tekad untuk memajukan tenis meja di Kota Palembang, maka kami betul-betul berkomitmen untuk menjalankan program kerja ini dengan baik, ya. Nah, program kerja yang sudah kami lakukan di tahun ini ya mulai dari kami mengadakan rapat kerja tahunan supaya betul-betul punya struktur yang baik secara program kerja.
Kemudian juga kami sudah melakukan pelantikan. Ya, alhamdulillah kemarin cukup meriah sampai dihadiri oleh Pak Herman Deru juga. Nah, kemudian juga kami ini memiliki program kerja sebagai pendobrak untuk nasional juga, namanya PPL, Palembang Pingpong League. Ya, jadi Palembang Pingpong League ini kami adakan kejuaraan ini antar klub, antar PTM. Kami adakan per 2 bulan. Ya, jadi ini adalah edisi ketiga baru kami selesaikan minggu yang lalu, hari Minggu kemarin di PTM Pusri di Hall Badminton Pusri. Meriah sekali, diikuti oleh 40 tim dari 26 klub, sekitar 260 orang peserta. Ya, nah jadi sudah diadakan edisi ketiga. Edisi keempat nanti berarti di bulan Agustus, itu di PTM Bapor Pertamina Pelaju. Edisi kelima nanti di bulan Oktober di PTM PDAM Tirtamusi. Nah, nanti grand finalnya juara-juara, jadi kami ambil setiap edisi ini juara 1 juara 2-nya diambil dan tidak boleh lagi ikut di edisi selanjutnya. Ya, jadi ada 10 orang pemenang dari 2 edisi ini akan di grand finalkan nanti di bulan Desember di pit stop. Ya, di Celentang. Nah, itu besar sekali, itu punya Pak Kurmin Halim. Ya, besar sekali. Itu luar biasa kelasnya, pit stop ini udah internasional. Nanti kita pertandingkan di sana. Nah, nanti juga kami akan buat tambahan lagi di luar itu pertandingan perorangan dan beregu. Ya, perorangan ya, lebih ke perorangan untuk single dan double yang akan menambah meriah kegiatan itu. Nah, kemudian baik, kami juga kemarin sudah melakukan audiensi. Pertama sempat ke PJ Wali Kota Pak Ratu Dewa. PJ waktu siapa Pak Pak Ciko? Pak CK. Pak CK. Kemudian setelahnya waktu itu Pak Ratu Dewa belum terpilih. Kemudian Pak Ratu Dewa terpilih, kami melakukan audiensi lagi supaya bisa punya program 4 tahun kepengurusan ini didengar langsung oleh beliau. Nah, di hadapan Pak Ratu Dewa, kami waktu itu menyampaikan bahwa kami ingin mengadakan Wali Kota Cup, ya, dengan tujuan ingin supaya mendatangkan, dan ini kelasnya adalah nasional, jadi seluruh nasional hadir Kota Palembang. Nah, ini karena kami kepengurusan kami ini sebelumnya tidak begitu aktif, jadi anggaran-anggaran tenis meja ini belum ada, ya, di Dispora Kota Palembang. Tapi dengan kami menyampaikan aspirasi kami dan program kerja kami 1 tahun ini, maka Pak Ratu Dewa kemarin melalui Dispora itu mengajukan untuk melakukan perubahan anggaran, dan alhamdulillah yang kami dengar insya Allah bisa ada disetujui untuk Wali Kota Cup di bulan November. Nah, jadi itu adalah salah satu puncak kami di tahun ini, mengadakan Wali Kota Cup tingkat nasional yang kami adakan di Kota Palembang, baik. Oh, luar biasa. Dengan kata lain, support pemerintah sudah cukup untuk ini untuk mensupport sekali dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan PT. Dan KONI juga melalui Kak Anton Nurdin juga sangat mensupport tenis meja. Beliau setiap ada kegiatan-kegiatan tenis meja di Kota Palembang, beliau selalu hadir, ya. Dan saat ini juga kebetulan untuk zona Sumatera IPL Indonesia Pingpong League itu diadakan di Palembang. Nah, jadi kemarin sempat ada di 2 bulan yang lalu. Nanti tanggal 4 Juli ya, itu akan diadakan juga edisi keduanya di Palembang. Jadi tenis meja di Kota Palembang ini lagi luar biasa semangatnya nih. Nah, tapi kami ingin menularkan ini supaya menambah ya, terutama untuk adik-adik junior ini. Waduh, kami pengen sekali ya, karena kami punya keinginan membina dengan serius, ingin mensupport, tinggal siapa nih adik-adiknya yang mau. Jadi harapan kami untuk orang-orang tua yang hari ini menonton siaran hari ini ya, ayo ya, anak-anaknya, termasuk anak saya, anak saya sekarang latihan, ya, saya kelas 2 SD, mau kelas 3 SD, saya pun minta ayo nak latihan, dan dia lagi semangat. Nah, saya pun mensupport. Nah, harapan saya orang-orang tua yang hari ini punya anak yang masih SD, ayo ya, masukkan ke dalam klub tenis meja, karena dunia olahraga mentalnya ini bagus menurut saya, baik. Ya, belajar sportivitas, menjunjung tinggi sportivitas, belajar kedisiplinan, adab ya. Mereka juga supaya tidak main gadget ya. Jadi
ini menghindari anak-anak ini jadi tantrum juga main zaman era digital ini. Nah, tapi dengan olahraga mereka punya pikiran yang positif, semangat, antusias. Nah, ini yang kami harapkan bahwa kami membuka nih dan ingin mensupport ya tenis meja di Kota Palembang, dan harapannya semua orang tua yang hari ini menonton ya, bila anaknya mau diarahkan ke tenis meja, maka PTMSI Kota Palembang dengan senang hati akan membantu ya, dan akan mengarahkan ke klub mana hingga kami bisa memaksimalkan mereka dan bisa berprestasi dalam dunia tenis meja. Baik, Gitu. jadi siapa-siapa yang memang betul-betul punya hobi juga ya, silakan saja gitu. Dan jangan ragu gitu ya. Betul, Mbak. Jangan apa ya, takut istilahnya, tidak punya masa depan. Jangan takut. Betul sekali, banyak sekolah-sekolah dan universitas yang justru membuka peluang-peluang dari segi jalur prestasi tadi. Betul banget Bang Fili. Nah, Bang Fili, kalau Bang Fili lihat nih sekarang ini, tantangan terbesar dari PTMSI sendiri dalam mengembangkan olahraga tenis meja dan juga mencari atlet-atlet, bibit-bibit atlet yang baik, yang bagus, ini apa? Sebetulnya tantangan ini ada secara internal dan eksternal. Ya. Kalau secara eksternal dulu, kita berbicara eksternal adalah bagaimana dorongan dari stakeholder, terutama dinas pendidikan ya, melalui sekolah-sekolah untuk mendorong anak-anak didiknya untuk memilih salah satu olahraga. Ya, misalnya sudah ada sepak bola, badminton, dan lain-lain, voli. Nah, kami harapkan juga tenis meja menjadi salah satu pilihan yang didorong ya, karena tenis meja ini kepengurusannya lagi aktif nih, ya, bisa membantu, bukan hanya mereka ikut latihan, tapi kami dorong untuk mereka juga bisa berprestasi. Nah, kalau dari eksternalnya seperti itu, harapan kami pihak-pihak ini bisa membantu kami, ya, untuk mendorong, ya, terutama dinas pendidikan Kota Palembang. Nah, kemudian dari internal, sendiri, dari organisasi sendiri, harapan saya para pengurus ini punya mental-mental yang bertujuan untuk masa depan atlet dan masa depan organisasi. Ya, tidak mereka punya tujuan kepentingan sendiri. Ya, nah harapan saya juga ini baik, mumpung di kesempatan ini saya ingin sampaikan, ya, saya ingin bahwa olahraga di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, khususnya tenis meja ini, ya, berjalan dengan baik, terutama menjelang Porprov nanti. Ya. Ini ada penyakit nih, Mbak. Penyakitnya di olahraga ini, kalau sudah menuju pertandingan seperti Porprov ini, banyak sekali kecurangan yang terjadi. Ya, salah satunya contohnya adalah beli-beli atlet dari luar kota, dari luar pulau, dari luarnya Sumsel. Ya. Nah, ini yang menyebabkan nantinya si atlet-atlet daerah ini tidak bisa menunjukkan prestasi terbaiknya. Ya, padahal sudah ada syarat. Syarat pertama untuk atlet yang bertanding di Porprov adalah kalau mereka ingin membela Porprov dari luar Sumatera Selatan, maka mereka sudah harus ber-KTP atau berdomisili secara administrasi itu minimal 1 tahun. KTP kota yang akan dia bela. Contohnya Kota Palembang, dia harus KTP Palembang. Dia membela Prabu Muli, ber-KTP Prabu Muli 1 tahun sebelumnya. Kalau pindah dari Bandung, pindah dari Jawa Timur. Tapi kalau misalnya dia adalah sama-sama satu provinsi, untuk pindah, misalnya si atlet ini mau bela Oku, maka atlet ini harus pindah minimal 6 bulan sebelumnya. Ya, nah kalau administrasi itu tidak dijaga, tidak tertib, maka bisa kecolongan ini, ya. Nah, karena bagaimanapun ya sportivitas, administrasi ini harus dijaga. Ya, kemudian juga saya harapkan KONI Sumatera Selatan, ya, Ketua KONI Sumatera Selatan dan pengurusnya bisa memegang teguh aturan-aturan yang akan dilakukan di Porprov nanti, ya. Karena kenapa? Kita sudah kerja keras, ya, di bawah, menata, melatih, mempersiapkan dengan baik. Kami melakukan TC 3 bulan, baik, dari tanggal 15 Juli sampai nanti menjelang Oktober, ya. Ini pemain, insya Allah kami kasih uang saku, uang makan setiap bulan, pelatih juga seperti itu. 3 bulan nih, ya, kami siapkan dengan maksimal. Nah, tetapi kalau terjadi kecurangan di akhir, nah ini yang kami ingin kasih statement bahwa
PTMS di Kota Palembang dan kami sudah didukung juga oleh KONI Kota Palembang. Kami akan memperjuangkan atlet-atlet kami ya, menang kalah nomor 2 tetapi aturan nomor 1. Baik, gitu. Tentunya ini juga butuh pengawasan ya Bang Fili ya. Luar biasa, tidak terasa ini sudah 30 menit kita ngobrol di sini. Kayaknya kurang ya Bang 30 menit ya. Kalau ngomongin tenis meja nggak ada habisnya. Iya, dan tentu kita berharap atlet-atlet tenis meja di Sumatera Selatan, di Kota Palembang khususnya bisa menorehkan prestasi dan juga pembinaan-pembinaan yang baik ya dari PTMSI sendiri untuk atlet-atlet berjalan dengan baik. Dan menelurkan atlet-atlet yang insya Allah bisa menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional. Amin ya rabbal alamin. Baik Bang Fili, terima kasih kehadirannya di studio TVRI Sport hari ini. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja TVRI Sport yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih Bang Fili. Baik, senang hari ini.